Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Oke, pagi ini sesi Asia kita membahas tentang currency lagi, dimana untuk sesi Asia ini yen kembali melemah versus major pair, semua pair dia melemah, sementara untuk dolar berada dalam posisi middle ya. Dan middle dia juga kadang ada yang lemah, kemudian ini ditandai dengan beberapa pair yang Euro Yen, Aussie, dan semuanya berada dalam fase bullish. Ya, ini adalah fase bullish. Kita bisa lihat di New Zealand, ya bullish. Kemudian Aussie sama, and then Pound juga sama, Euro nemen, CAF-JPY pun ya nemen banget ini. Cat Canadian ini nggak begitu naik ya. Ini bisa kemudian dolar yen ini sama juga. Jadi all yen fasenya adalah uptrend, menanjak. Kemudian lagi pound dan New Zealand menjadi satu area atau menjadi satu pergerakan yang sama-sama strong ya. Kalau kita lihat di atas ini memang ini dikuasai oleh pound dan New Zealand versusnya otomatis yen di sini. Ya. Nah, memakai currency meter pro atau currency meter atau heat wave ini seperti ini kita nggak bisa langsung serta-merta mempergunakan ini kita pakai, kita aplikasikan ke chart seperti itu nggak bisa ya. Jadi kita harus melihat beberapa cukup banyak faktor yang bisa kita lihat, diantaranya adalah kalau teman-teman memakai ini buying selling seperti ini, katakanlah di sini adalah all yen kita buy ya, euro yen kita buy di sini, maka jangan lupa untuk menempatkan port opsi stop loss berada di kisaran 30 sampai dengan 50 poin. Itu wajib kita tempatkan seperti itu. Memang secara technically ini semuanya dalam fase menanjak. Jadi 50 MA berada di atas 224 MA, yang artinya adalah ini fase bullish di M15. Oke. Kemudian kalau kita lihat di H4-nya, H4 memiliki fase yang berbeda, dia masih bearish ya. Di sini kita lihat di 50 berada di bawah 224, artinya memang masih dalam fase bearish. Jadi pertanyaan sekarang, apakah ini akan menjadi satu fase kenaikan kemudian break, ini juga naik seperti itu? Kita masih perlu melihat beberapa faktor ya. Kan masih perlu menunggu beberapa sehingga kalau saran saya kita tidak serta-merta mempergunakan currency ini sebagai satu indikator yang berdiri sendiri ya, jadi masih perlu beberapa. Seperti contoh di sini saya ada beberapa open, ada 5 open ya yang saya open hari ini. Ini saya masih lock posisi Aussie dan Aussie Yen. Ini masih lock posisi satu sell, satu buying. Kemudian Aussie dan Euro dolar, kemudian ini saya buying. Pound New Zealand kita selling ya. Pound New Zealand memang saya saat ini adalah fasenya, padahal kalau kita lihat di currency pound lebih strong daripada New Zealand. Hasilnya pun juga tidak begitu tinggi. Tapi memang untuk saat ini saya lagi sell posisi di yang pertama. Secara H1 memang ya, MA50 masih berada di bawah 224. Kita lihat di 15-nya memang masih berada di area bullish. Kemudian kita lihat di H4-nya juga, H4 ini yang menjadi satu reason kenapa saya masih hold posisi untuk sell. Tentu stop loss harus ada, saya tempatkan ini sekisarannya mungkin 60. Kalau pound New Zealand kemudian pound Aussie, ini stop lossnya kita cukup tinggi ya, 60-an ya, 60 poin ya. Memang tinggi pound Aussie seperti ini, kita untuk opsi stop loss kita cukup tinggi sekali, 60 poin, beda dengan beberapa pair yang lain gitu ya. Jadi walaupun kita katakanlah tanpa chart, tanpa indikator, kita bisa trading mempergunakan blending seperti ini
ya. Tanpa chart kita bisa mempergunakan ini. Tanpa indikator apapun kita bisa kalau dibilang kira-kira mungkin bisa dibilang kira-kira ya. Tapi yang jelas bahwa di sini kita hanya menempatkan kita misalnya ingin sell posisi di harga ini, maka jangan lupa untuk menempatkan stop loss selalu berada di tempatnya. Artinya apa? Kalau kita selling atau buying, jangan lupa stop loss selalu ditempatkan. Jangan sampai kita open posisi tanpa ada stop loss. Berbeda dengan ini, saya posisi lock, dua-duanya saya lock, makanya saya tidak ada stop loss di harga ini. Saya masih melihat putarannya dulu, melihat putarannya bagaimana. Kalau dia putarannya memang lagi bullish, maka saya akan menambah opsi buying di sini. Gitu. Sehingga nanti minimum adalah break even point di harga ini. Gitu. Sehingga break even point ya. DP lah minimal nanti harga di AUC-nya ya. Oke. Sepertinya itu. So, itu sementara teman-teman untuk saat ini pagi ini kita masih belum ada pemasukan ya, masih 0 point, belum ada. Kita masih meningkat. Kenapa kok tidak buy? Padahal euro yen lagi bagus, pound yen lagi bagus untuk buy, dan sebagainya ya. Kita masih menunggu sesi Asia ini memang menjadi sesi yang biasanya nanti akan berlawanan pada saat sesi US ya, dia berlawanan. Kalau di sesi Asia dia naik, biasanya di sesi US dia akan turun seperti itu. Jadi rata-rata memang kadangkala kalau sesi Asia naik, kemudian sesi US-nya juga naik, maka memang kita bisa lihat bahwa memang trennya lagi dia naik. Gitu. Jadi setiap penurunan nanti akan kita lihat opsinya. Setiap penurunan nanti kita opsinya hanya only buying karena memang trennya kita sudah ketahui dari dua sesi ini ya, di sesi Asia dan sesi US. Oke, have a nice day ya, bye.